Bayangkan kalau seorang kanibal yang haus darah justru ingin mengejar mimpi jadi seorang komedian stand-up. Aneh, tapi itulah yang terjadi di film horor komedi berjudul Cannibal Comedian. Film ini menggabungkan gaya humor gelap dengan adegan sadis penuh darah, sehingga terasa unik dan berbeda dari film horor pada umumnya. Kisahnya mengikuti seorang kanibal bernama Charlie yang bosan dengan kehidupan lamanya sebagai pembunuh, lalu mencoba mencari kebahagiaan baru di panggung komedi. Namun tentu saja, kebiasaan lamanya tidak bisa hilang begitu saja, dan jadilah pertunjukan penuh tawa sekaligus teror. Oke lah, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan penjelasan tentang kanibal. Terdapat sebuah suku yang percaya bahwa dengan memakan manusia, mereka bisa mentransfer pengetahuan orang yang dimakan. Lalu kita berpindah ke seorang pria bernama Charlie. Di tengah gurun yang sepi, ia sedang memburu seorang wanita, tentu saja untuk dijadikan makanannya. Bagi Charlie, membunuh dan memakan orang hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Wanita yang ketakutan itu bersembunyi di dalam sebuah rumah. Namun Charlie berhasil melacaknya, lalu membunuhnya menggunakan kapak. The guts. Setelah itu, dia membuat bakso dari dagingnya. Versi baru dari hidangan populer Amerika yang biasanya dimakan dengan hotdog. Charlie bahkan mendirikan kios kecil di dekat gurun untuk menjual bakso tersebut. Tak lama kemudian, sepasang kekasih berhenti di dekat tempat usahanya. Si wanita adalah seorang vegan yang berdebat dengan pacarnya. Ia mencoba menghentikannya memakan bakso, namun pacarnya tidak peduli. Dia tetap meminta Charlie untuk menyajikannya. Sambil menyiapkan bakso, Charlie melontarkan lelucon. Ternyata dia bermimpi menjadi komedian terkenal. Namun pacarnya malah tertawa mengejeknya. Tanpa sadar apa yang akan terjadi. Saat mereka hendak pergi, Charlie tiba-tiba menyerangnya dengan kapak. Ia membunuhnya seketika. Pacarnya yang ketakutan mencoba melarikan diri. Tepat pada saat itu, sebuah mobil berhenti. Di dalamnya ada seorang wanita bernama Eleanor. Gadis itu berlari ke arahnya, memohon pertolongan, tetapi Eleanor dengan dingin menolaknya, karena dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, Charlie datang dan membunuh gadis itu, lalu mengubah kedua tubuh mereka menjadi bakso. Karena itulah cara Charlie mencari nafkah. Eleanor kembali, dan kebenaran pun terungkap bahwa dia dan Charlie sebenarnya adalah teman baik. Itulah sebabnya dia tidak menolong gadis itu sejak awal, karena dia tahu Charlie sedang berburu. Dengan santai Eleanor bertanya, "Apa yang terjadi dengan impian komedimu?" Charlie menjawab bahwa ia masih bersemangat dan tidak akan pernah berhenti menjadi komedian. Cerita pun beralih ke karakter baru, Crystal, seorang penyanyi muda yang akan tampil di sebuah festival. Saat mengemudi, dia melihat Eleanor berpura-pura mobilnya mogok. Crystal menawarinya tumpangan. Eleanor yang bersikap manis mengucapkan terima kasih, lalu mulai mengajukan pertanyaan. What you doing way out here? Tetapi Eleanor menipu Crystal. Dia membawanya ke rumah Charlie. Saat mereka tiba, Eleanor memukul kepala Crystal dengan tulang. Crystal terjatuh di dalam mobil van. Ketika Eleanor mencoba memukul lagi, Crystal melawan. Dia menendangnya dengan keras. Tepat saat Crystal hampir melarikan diri, Charlie muncul. Dia menangkap Crystal, lalu mengikatnya di kursi. Alih membunuhnya, Charlie mulai melontarkan lelucon. Crystal bingung sekaligus ketakutan. Dia bertanya, apa yang sebenarnya Charlie inginkan darinya? Charlie berkata, dia hanya ingin Crystal tinggal di sana, menjadi penonton saat ia tampil stand up. Namun Crystal memperingatkan bahwa dia akan membunuh Charlie dan melarikan diri. Tapi Charlie tetap diam, lalu pergi untuk makan malam. Alasan satunya Crystal belum dibunuh, karena Charlie masih punya banyak daging tersisa. Keesokan harinya, kita bertemu Sheriff Weaver. Dia mendapat kabar seorang gadis bernama Crystal hilang di gurun. Kembali ke rumah Charlie, tepat saat dia duduk untuk sarapan, Sheriff Weaver mengetuk pintu. Charlie menjawab. Sheriff bertanya, apakah Charlie tinggal sendirian? Charlie mengangguk. Saat Sheriff bertanya, apakah dia mengenal Crystal? Charlie menyangkal. Untuk mencairkan suasana, Charlie melontarkan lelucon. Anehnya, Sheriff tertawa. Mereka mengobrol santai sebentar, lalu Sheriff pergi. Kemudian Charlie menonton TV. Dia melihat iklan tentang klub komedi yang menawarkan malam stand-up terbuka untuk komedian tunggal. Charlie menjadi bersemangat. Ini kesempatannya untuk mewujudkan mimpi. Dia memainkan lagu kesukaannya. Dan sesuatu yang mengejutkan,
terungkap. Lagu itu dinyanyikan Crystal, artis favoritnya. Dan itu alasan sebenarnya kenapa Crystal belum dibunuh. Kemudian, saat Charlie memotong tubuh simpanannya, Eleanor kembali. Dengan santai, dia meminta bakso yang terbuat dari tubuh Crystal. Tapi Charlie berkata, belum dimasak. Setelah itu, Charlie mendekati Crystal. I'm not giving you the sample. Change the line. Tetapi Crystal panik, lalu menyerangnya. Dia menuduh Charlie memiliki niat jahat. Charlie dengan tenang menutup mulutnya dengan lakban, lalu berjalan pergi. Malam harinya sambil makan malam, Charlie menonton TV. Berita melaporkan hilangnya Crystal. Charlie tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, 2 pemburu harta karun datang ke kawasan gurun. Mereka akhirnya menemukan lokasi di mana harta karun seharusnya berada. Tetapi peti itu telah hilang. Anehnya, rumah Charlie berada tepat di seberang lokasi itu. Mereka mulai curiga dan berniat mencuri. Sementara itu, Charlie membuka peti misterius tersebut. Namun, kita tidak diperlihatkan isinya. Charlie hanya bergumam, benda ini ilegal, seakan mengisyaratkan sesuatu yang berbahaya. Kembali di luar, para pemburu harta karun memutuskan untuk menyelinap ke rumah Charlie. Di dalam rumah, mereka menemukan Crystal terikat di tempat tidur. Mereka sangat terkejut. Sebelum sempat bereaksi, Charlie muncul. Crystal berteriak agar mereka lari. Salah satu pria mencoba melawan, tetapi Charlie menyerangnya dengan brutal. Yang lainnya panik dan melarikan diri. Namun Charlie mengejarnya, lalu membunuhnya juga. Saat memeriksa saku pria itu, Charlie menemukan brosur klub komedi, klub yang sama dengan impiannya untuk tampil. Melihat alamat itu, mimpinya kembali hidup. Namun jauh di lubuk hatinya, dia masih belum yakin. Dia masuk ke dalam, berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan dirinya bahwa leluconnya cukup bagus, bahwa orang-orang akan tertawa dan menikmati penampilannya. Namun keraguan mulai merayapi pikirannya, keyakinannya perlahan retak. Kemudian, dia mendekati Crystal dan meminta bantuannya. Crystal terkejut dengan permintaan itu. Namun, Charlie terbuka tentang mimpinya. Dia mengakui bahwa dia membutuhkan bimbingan. Menyadari kerentanannya, Crystal pun mendorong Charlie untuk mengambil risiko. Ia mengingatkan bahwa tampil berarti berani mengambil risiko. Terinspirasi oleh kata-katanya, Charlie mengumpulkan keberanian. Ia menuju ke klub. Sebelum pertunjukan pertamanya, Sheriff Weaver dan Eleanor mendoakan keberuntungannya. Right. Charlie melihat para komedian lain bersiap tampil. Dia bertemu Bruce, sang bartender. Bruce menyuruhnya mengisi formulir pendaftaran. Charlie menuliskan nama panggungnya, Cannibal Comedian. Tak lama kemudian, pemilik klub, Carrie, naik ke panggung. Dia membawakan leluconnya sendiri, membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Setelah penampilannya, giliran Charlie tiba. Ia melangkah ke panggung, gugup, namun siap. Charlie mulai menceritakan leluconnya yang kelam dan aneh. Yang mengejutkan semua orang, penonton justru menyukainya. Bahkan Carrie tidak bisa berhenti tertawa. Setelah pertunjukan Charlie selesai, Carrie terkesan. Ia bercanda mengundangnya tampil minggu depan. Carrie bahkan menyarankan agar ia membawa mayat lain kali. Charlie menanggapi lelucon itu secara serius. Ia pulang dengan gembira, lalu memberitahu Crystal betapa baiknya reaksi penonton. Charlie bahkan berterima kasih karena Crystal telah memotivasinya. That'll be a good time. Keesokan harinya, Charlie tiba di klub. Ia membawa mayat sungguhan di dalam tasnya. Terinspirasi oleh foto-foto komedian legendaris di dinding, semangatnya semakin besar. Carrie, yang mengira mayat itu hanya properti panggung, menertawakannya. Saat Charlie tampil, humor gelapnya terasa sempurna. Penonton menyukainya. Tak lama kemudian, orang-orang mulai mengenalnya sebagai komedian kanibal. Kembali ke rumah, Charlie sangat gembira. Untuk merayakan itu, dia mengadakan pesta bersama Crystal. Namun ia memaksanya memakan daging manusia. Crystal merasa terganggu dan menolak. Akhirnya, Charlie kembali mengikatnya di kamar tidur. Di acara berikutnya, Charlie memperhatikan seorang pria di antara penonton. Pria itu bersikap kasar. Ia mengejek para komedian dan menyebut lelucon mereka tidak lucu. Seorang pemain memberitahu Charlie tentang betapa buruknya penonton tersebut. Saat giliran Charlie tiba, pria yang sama mengejeknya lagi, bahkan menantang Charlie untuk memakannya. Setelah pertunjukan, pria itu menghina Charlie. Ia membandingkan leluconnya dengan mayat, membosankan, dan tak bernyawa. Charlie membentak dengan marah. Lalu,
dia membunuh pria itu. Setelah itu, Charlie mulai mempersiapkan perlengkapan baru untuk aksinya berikutnya. Pada pertunjukan berikutnya, leluconnya semakin kuat. Penonton pun menjadi heboh. Carrie berbicara kepadanya setelah acara. Ia melihat ada bagian kulit aneh di dalam tas Charlie. Meski terkejut, Charlie meyakinkannya bahwa itu hanya palsu buatan Tengen. Penasaran, Carrie bertanya tentang kehidupan Charlie. Saat Charlie menyebut tinggal di dekat jalan gurun, Carrie tampak terkejut. Rumor dari masa kecilnya mengatakan bahwa daerah itu dulunya adalah rumah bagi kaum kanibal. Carrie bertanya lagi, bagaimana Charlie bisa mendapatkan materi kanibal yang begitu unik? Tengen, tenang. Charlie mengaku bahwa dia tidak perlu mengarang apapun, karena dia benar-benar menjalaninya. Carrie menertawakannya, namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa terkesan sekaligus gugup. Popularitas Charlie yang semakin meningkat juga membuat Carrie merasa cemburu. Kemudian di rumah, Charlie membaca koran. Eleanor datang berkunjung, bertanya-tanya mengapa Charlie tidak lagi menjual bakso. Charlie menjawab, dia sudah meninggalkan semua itu. Sekarang dia adalah seorang komedian. Namun keadaan mulai melambat. Meskipun populer, Charlie kesulitan mendapatkan pertunjukan baru. Slotnya sudah diisi oleh komedian lain. Ia menceritakan kekesalannya kepada Bruce sang bartender. Bruce mencoba menenangkannya dan berkata waktunya akan datang lagi. Keesokan harinya, Charlie datang ke klub. Ia berharap bisa tampil, tetapi semua tempat sudah dipesan. Merasa frustrasi dan kalah, Charlie kembali ke rumah. Tepat saat itu, Sheriff Weaver datang. Charlie mengeluh karena tidak mendapatkan acara apapun akhir-akhir ini. Meskipun Weaver mencoba membangkitkan semangatnya, Charlie tetap merasa karir komedinya sedang merosot. Ia kemudian menceritakan hal yang sama kepada Crystal. Saat itu, diam-diam Crystal menyembunyikan salah satu senjata Charlie. Malam harinya, Charlie memberinya daging manusia untuk dimakan, menyeret Crystal semakin jauh ke dalam dunia jahatnya. Karena berhari-hari tidak makan, Crystal akhirnya terpaksa memakannya. Charlie kembali ke klub dan mengonfrontasi Carrie tentang mengecualikannya dari pertunjukan. Carrie, tanpa banyak menyesal, mengatakan yang sebenarnya lelukon kanibal. Charlie sudah ketinggalan zaman dan penonton kehilangan minat. Charlie yang marah pergi, merasa dikhianati dan dipermalukan. Di rumah, ia menyerang Crystal, menyalahkannya atas kehancuran hidupnya dan mengklaim hidupnya tidak berguna lagi. Crystal mencoba menenangkannya dan mengingatkan bahwa leluconnya masih memiliki kekuatan. Saat Charlie semakin terpuruk, Carrie mulai mempersiapkan pertunjukan besar dengan mencuri materi Charlie. Rekannya memperingatkan agar ia tidak melakukannya. Tetapi Carrie tetap bersikeras dan membawakan lelucon kanibal Charlie di klub. Weaver, yang duduk di antara penonton, segera mengenali materi yang dicuri dan memberitahu Charlie. Berita itu membuat Charlie sangat marah. You even have a bloody... Ask you a question. Does Combs has ever done it before? And we are... Malam harinya, setelah pertunjukan, Carrie pulang tanpa curiga. Charlie mengikutinya dengan membawa kapak. Ia menyerang Carrie dengan brutal, melukai kakinya, kemudian membawa Carrie pulang. Di rumah Charlie, Carrie menemukan kenyataan mengerikan. Beberapa mayat ditumpuk. Ia sadar bahwa Charlie tidak hanya menceritakan lelucon kanibal, tetapi menjalankannya. Ketakutan, Carrie menawarkan semua yang dimilikinya, termasuk klub. Charlie menolak karena tawaran itu tidak masuk akal baginya. Ketegangan memuncak. Crystal memanfaatkan kekacauan untuk membebaskan diri, menyerang Charlie, lalu melarikan diri. Sebelum pergi, ia merekam pengakuan di kaset yang sama yang pernah dipakai Charlie untuk musik. Dalam rekaman itu, Crystal mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia sebenarnya tertarik pada kegelapan dalam diri Charlie. Ia menyebut bahwa humor Charlie memiliki kejujuran, meskipun diselimuti kekejaman dan kekerasan. Ia mengakui bahwa dirinya melihat potensi dalam Charlie sebagai seorang artis, bukan hanya sebagai pembunuh. Hal ini juga menyeratkan bahwa Crystal tidak sepenuhnya polos, dan mungkin saja ia memiliki sisi gelapnya sendiri. Crystal lalu menuju ke klub dan secara mengejutkan melakukan lelucon kanibal di atas panggung. Eleanor yang berada di sana masih terobsesi dengan daging manusia, tampak sangat senang dengan penampilan Crystal. Sementara itu, Weaver tiba di rumah Charlie. Carrie yang terluka parah memohon bantuan, namun Weaver menolak untuk ikut campur. Beberapa saat kemudian, Charlie membunuh Carrie dan mengakhiri ceritanya dalam genangan darah. Dengan itu, film ini pun berakhir dengan kelam. Itulah alur cerita film Cannibal Comedian, sebuah kisah gelap yang memadukan horor, darah, dan humor satir tentang obsesi seorang pria. Film ini bukan hanya menampilkan teror kanibalisme, tetapi juga sindiran tajam tentang dunia hiburan yang penuh persaingan
dan kegilaan. Pada akhirnya, Charlie membuktikan bahwa tawa dan teror bisa berjalan berdampingan, namun dengan harga yang sangat mengerikan.